Selamat datang di video edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi. Hari ini kita akan mengikuti satu kasus nyata di sebuah bangsal paru. Bagaimana infeksi TB bisa menular di dalam rumah sakit tanpa disadari, dan bagaimana satu kelalaian kecil bisa merembet menjadi rantai penularan yang melibatkan petugas, pasien lain, sampai keluarga di rumah. Mari kita mulai dari briefing pagi ini. Selamat pagi dok. Ayo pagi, duduk. Izin dok, hasil tes saya dari Pak Joko sudah keluar tadi malam. Hasilnya adalah positif TBC paru dok. Sebelumnya dia dirawat sebagai diagnosa pneumonia biasa di ruang isolasi biasa dok, tanpa adanya isolasi airborne. Nah, itu yang saya khawatirkan. Pak Joko ini sudah dirawat 5 hari dan batuknya sudah lebih dari 3 minggu. Artinya udah ada proses transmisi selama itu. Dok, saya pasien di bed sebelah, terutama di bed 4. Saya sudah 2 hari batuk-batuk. Awalnya saya kira karena alergi debu. Nah, Safina, kamu PJ pasien dia kan? Ayo kita telusuri dari sana. Iya dok. Perhatikan poin penting di sini. Batuk kronik lebih dari 2 minggu semestinya sudah memicu kecurigaan TB sejak awal, bahkan sebelum hasil laboratorium keluar. Karena diagnosis awalnya pneumonia biasa, kewaspadaan airborne tidak langsung diterapkan. Inilah titik pertama dari rantai penularan yang akan kita telusuri lebih jauh. Jujur, saya pikir penyakit pneumonia. Setiap saya masuk kamar, saya tidak menggunakan masker bedah, karena cuma ngambil KTP aja. Batuk kronik plus penurunan berat badan dan keringat malam itu sebenarnya udah cukup untuk jadi imprint isolation dan airborne precaution duluan tanpa nungguin hasil lab. Jadi hasil TB 4 ini juga dari sini ya dok? Iya. Disinilah letak perbedaan penting yang perlu kita pahami. TB paru menular lewat droplet nuklei, partikel kecil kurang dari 5 mikron yang bisa melayang lama di udara dan terhirup langsung ke alveolus. Karena itu, kewaspadaannya berbeda dari infeksi kontak biasa. Dibutuhkan ruang isolasi tekanan negatif, pintu selalu tertutup, dan respirator N95. Bukan sekedar masker bedah yang hanya menyaring droplet besar. Kelalaian memakai N95 tadi menjadi mata rantai kedua dalam kasus ini. Nurse Melita, saya baru sadar bed saya hanya dipisahkan oleh tirai saja, dan jaraknya itu kurang dari 1 meter. Ruangan tertutup itu dapat memperpanjang masa droplet nuklei di udara. Nah, pasien dengan gejala respiratory kronik ini semestinya nggak digabung dulu sebelum penyakit TB-nya disingkirkan. Jadi ini bukan soal masker saja ya, tetapi tata ruang dan juga ventilasi yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyakit ke pasien lainnya. Iya, betul itu, Nurse. Kalau kewaspadaan awal terlewat, ditambah ventilasi yang belum serta jarak terlalu dekat, kemungkinan resiko berlipat, bukan cuma bertambah. Bagia, Iya dok. maaf saya mau tanya, untuk ruangan di Melati ini, kira-kira selama ini sirkulasi udaranya seperti apa ya? Kalau untuk di kamar Melati, jendelanya saya tutup dok, karena biar AC bisa lebih dingin. Ada apa ya dok? Jadi gini Mbak Gia, karena di ruang Melati itu ada pasien mencurigai TBC Mbak Gia. Jadi tolong untuk sirkulasi udaranya dibuka dan ditutup rapat ya Mbak Gia, untuk mengurangi risiko penularan juga. Kalau untuk alat makan dan linennya, apa dibedakan juga nurse? Nah, untuk TB itu justru penularan utamanya melalui udara, bukan alat makan atau linen. Tapi kita harus menggunakan APD untuk menangani linen yang mungkin terkena droplet dan batuk. Dan pastikan linennya ini dipisahkan sesuai SOP pengolahan limbah infeksius ya. Begitu ya dok, nurse. Baik dok. Ibu Agia, boleh ngobrol sebentar? Boleh sus. Sus, kok suami saya dipindahin ke ruangan khusus ya? Kemarin saya baru saja ngasih makan, tapi saya tidak pakai masker. Itu berapa apa? Bu, hasil pemeriksaan dahak Bapak menunjukkan TB paru yang disebabkan oleh penularan udara seperti batuk dan juga flu. Pemindahan ke ruangan isolasi untuk mengurangi pencegahan supaya kuman TB tidak berpindah ke ibu dan juga perawat. Ibu jika ingin berkunjung bisa menggunakan masker dan mengurangi jam kunjungan. Jadi anak-anak saya yang biasa saya ketemu harus diperiksa ya. Saya khawatir
dan itu dapat menyebabkan ibu terkena terpaparnya penyakit TB. Ibu dan keluarga disarankan untuk screening deteksi penyakit TB. Bapak juga sudah melakukan pengobatan dan juga sudah minum obat tuberkulosis. Intinya Bapak itu harus rajin minum obatnya Ibu dan jangan terputus di tengah jalan. Baik, saya akan coba pakai masker saat menjenguk dan anak saya biasa saya jenguk akan coba saya periksa. Jadi saya paham, TB paru ini bukan sekedar di rumah sakit. Saya dan keluarga harus mencegah penularannya. Dari Safina, tolong diulang lagi ya penjelasannya. Ya, yang pertama itu ada keterlambatan TB, lalu penggunaan masker saya yang longgar, yang ketiga itu ventilasi tertutup, yang terakhir itu jarak pasien terlalu dekat. Nah, kedepannya untuk index of suspicion ini harus jalan sejak gejala awal ya. Yang terpapar mungkin bisa langsung segera screening ya setelah ini. Pasien gejala respiratori kronik, saya sarankan untuk dipindahkan, jangan digabungkan terlebih dahulu ya. Baik, untuk tim sanitasi nanti akan berkoordinasi dulu mengenai ventilasi udaranya sebelum bertindak. Pencegahan TB nosokomial itu satu rantai yang utuh. Kepekaan klinis, penggunaan APD serta ventilasi yang baik sampai edukasi ke keluarga merupakan hal yang penting. Selamat bekerja semua. Semangat.